Coba catat dulu sebagai tugas kita ya, biar lengkap. Catat dulu tugasnya. Tugas ya, 1. Bahan konstruksi. Saya tulis bahan konstruksinya. Stainless steel. 2. Jadi aku catat juga dulu. Itu stainless steel. 2. Carbon steel. Yang bahan konstruksi ya. 3. Commercial steel. 4. High alloy steel. High alloy steel. Lalu apa lagi yang ada kamu dengar tentang bahan konstruksi? Tapi yang terkait metal, yang kemarin kan kita udah bicarakan ini. Ada kayu, tapi ini terkait metal. Apa saja yang tahu? Yang terkait ada aluminium. Ini baru 4, kita ambil 6. Ayo tambahkan 2 lagi, siapa ingat? Coba tolong, ada yang tahu bahan konstruksi yang lain? Izin menjawab, Bu. Ya. Low alloy steel, Bu. Tadi kan udah high. Oh, high ya, oke. Boleh. Low alloy steel. Carbon steel udah.
kelima ya boleh alloy steel. Oke, ada lagi tolong bantu. Yang umum lah digunakan ini. Ada lagi yang tahu? Stainless steel, oke, udah bisa lah 5. Stainless steel, carbon steel, commercial steel, high alloy steel, low alloy steel. Jadi 5 tugas ini ya yang terkait metal dibagi atas ini terdaftar di sini 38 orang, 38 bagi 5 berapa itu? 6 kali 5, 7 kali 5, 35. Jadi satu kelompok 7 orang, tinggi sekali ya. Satu kelompok 7 orang tentang carbon steel, oke lah nggak apa-apa, carbon steel, high alloy steel, commercial steel. Dah, itu komting yang membagi. Terserah ada 7 ada 8 berarti. Lalu tugas bersama ya, ini tugas bersama diambil, catat ya, dicari dari lampiran C buka kurung LC, tugas rancangan pabrik. Udah, dicari dari lampiran C atau LC, tugas rancangan pabrik. Contoh ya, ini contoh Ibu share langsung ke grup kita ya. Sebentar, ini siapa ini? Udah absen kah di e-learning? Udah, Bu. Udah, Bu. Kalau ada kendala kasih tahu ya. Iya, Bu. Sebentar, ini Bu foto dulu. Oke. Nah, ini contoh satu aja ya, biar Ibu kirim langsung kalian lihat di HP kalian atau di laptop dari grup WA kita. Oke. Nah, lihat dulu sebentar biar Ibu hubungkan yang itu dengan terkait menghitung tebal sel. Oke. Ini lagi satu lagi ya. Biar tahu kamu bahwa mata kuliahmu ini teraplikasi. Ya, silakan. Oke. Coba tolong, ini yang untuk tugas perorangan ya. Coba siapa bisa downloadkan itu dulu, nanti share screen kan, biar Ibu terangkan yang dua materi ini. Tolong sekarang ya.
izin Bu, yang lampiran itu ya Bu? Iya, kan ada 2 yang Ibu kirim ke Bakor B. Baik Bu, saya share screen ya Bu. Ya, share screen langsung. Yang pertama dulu. Oke, bisa didekatkan. Oke, nah, ya. Coba satu orang dulu membaca, Ibu, terserah siapa mau membaca, satu orang. Silakan dulu, nggak apa-apa, hanya sampai fungsi, bentuk, dan bahan konstruksi. Oke lah, nggak ada yang mau. Alat ini namanya apa? Alat ini apa namanya? Mixer Bu. Mixer, Bu. Mixer ya. Kita nggak mau tahu dia dari mana, apa yang mau dicampurnya. Kita hanya tahu fungsinya sebagai tempat pencampuran larutan asam sitrat dengan air proses. Ini proses dia. Yang pasti mixer itu tempat pencampuran. Berarti mixer itu ada pengaduknya. Lalu bentuknya silinder tegak dengan alas datar dan tutup elipsoidal. Kamu boleh catat ya, bentuk tangki di dunia ini ya. Kalau tangki yang dia silinder, tangki silinder, coba kamu buat dulu gambar A. Di bukumu itu A, tarik garis dari atas ke bawah. Ikuti, nanti Ibu suruh share ke grup WA. Tarik dari atas ke bawah, ke kanan, lalu ke atas lagi. Itu tangki A. Bisa? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Tangki B, sama seperti tangki A, lalu ambil tutupnya, ketemukan dari A, ke kanan, atas. Nah, yang atasnya ketemukan tutupnya. Tutupnya datar, ketemukan datar. Itu B. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Tangki C, sama seperti tangki B, tambahkan lekukan setengah lingkaran di atasnya. Jadi ke elips dia. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Mantap. Tangki D, tinggal di bawahnya. Tambahkan setengah lingkaran. Untuk D. Tapi sama dulu dengan C. Kamu buat. Udah? Itu tangki D. Nah, jadi udah. Coba kamu share ke grup WA. Ya terserah. Salah satu atau beberapa orang pun boleh. Ibu mau lihat kebenarannya. Ini biar aja dulu seperti ini. Bu, izin menginterupsi Bu. Zoom kita limit 40 menit. Ini tinggal 8 menit lagi ya Bu, Zoom-nya. Jadi kalau gitu kita tutup dulu, buka lagi. Enggak, ntar aja. Ntar kalau misalnya sudah habis, ntar saya kirim link baru Bu, Zoom baru. Oke. Ntar join lagi ya. Iya. Iya Bu. Oke, ini satu orang sudah mengirim, bagus, udah. Oke, berarti dapat mengerti. Ibu nggak tahu nih. Oh iya, tambah lagi. Oh, udah dihapus. Yang mana aja boleh. Ya, sama Ibu yang pasti paham. Oke, coba kamu lihat dari tangki yang ini, mixer ini, yang mana punya kita dari A, B, C, D? Izin menjawab Bu, tangki A Bu. Tangki A. Waduh, salah. Izin menjawab Bu. Tangki C enggak Bu? Tangki C, silinder tegak dengan alas datar. Tutup elipsoidal. Ya, tangki C. Inilah dia. Jadi contohnya kan, oh ternyata ada ya materi kita ini. Ini kan
Inilah bentuk tangki silinder. Ada juga yang berbentuk bola tangki itu. Alat proses itu ada juga berbentuk kerucut, tapi rata-rata berbentuk silinder seperti ini. Oke, lalu bahan konstruksinya, kita terkait ke bahan konstruksinya. Apa nama bahan konstruksinya punya kita? Dari gambar ini. Stainless steel. SA, aduh kurang itu SA-nya. Stainless steel A, oke dia A. Stainless steel A28354 grade C. Itulah nama bahan konstruksi jenis punya dia ini. Secara umum kita menyebutnya stainless steel, tapi dia lebih spesifik. A28554 grade C. Udah ini diingat. Ada grade C aja. Ini nggak usah, nggak ada kalian pelajari H banding D berapa, tinggi banding diameter, volume, faktor kelonggaran, itu nggak perlu. Di teknologi bahan korosi ini kamu cukup kenal ini. Oke, slide kedua sebelum habis ininya. Besarkan lagi slide kedua. Serius ya belajarnya biar lengket terus sampai semester. Sampai tugas rancangan pabrik, perancangan alat. Yang slide kedua. Kedengaran suara Ibu? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Soalnya takut Ibu zoom-nya berakhir. Ibu nggak urus zoom Ibu lagi. Oke, lihat tebal sel dan tutup tangki. Kita hanya hitung tebal sel. Tebal sel itu yang mana ya? Contoh ya, contoh ini Ibu tunjukkan ya. Oh, kamera Ibu nggak hidup. Bentar. Contoh ini, tebal selnya itu ya tebal dinding kaca itu. Ya, bukan semua, ini diameter dari kiri ke kanan, tebalnya. Oke. Jadi tebal sel T sama dengan PR per SE kurang 0,6 P ditambah C kali N. Dan tabel 9 McCabe. Maxeta and Cunningham. Aduh, mata Ibu nggak pakai kacamata. Udah 2 hari kacamata Ibu nggak nampak. Oke. Oke, makasih. Lalu lihat ya. Lihat, yang Ibu mau tekankan sama klien, Ibu nggak suruh kamu hitung. Ternyata ada menghitung tebal sel. Tebal sel ini ada rumus SE-nya yang di bawah. Itu allowable working stress dengan huruf S. Nilainya 12.650. Udah. Ini dicari datanya dari tabel. Tabel itulah yang kamu cari ya. Berapa nilainya pada bahan konstruksinya tadi kalau nggak silap Ibu stainless steel SA titik-titik tadi. Ada grade-nya. Lalu suhunya turunkan lagi ke bawah apa? Coba turun lagi. Lihat ini, kemarin aja Ibu masukkan dulu, suhunya nggak ada nampak di sini. Lihat, nilainya tadi itu ini nih T, ambil di T. Ini nih T yang ini, yang bawah, maka tebal sel, ya. Udah, ke kanan kamu, pointer kamu ke kanan. Ke kanan ini, ke kanan samping T. Pointer kamu, yang 12.650 PSI ya, ada? Coba kamu underline-kan itu, warna apa bebas atau kamu lingkarin. Kalau berakhir, nggak apa-apa, kita lanjut ya. Tutup, terus isi lagi. Lihat, 12.650. Inilah yang mau kita cari. Ini dicari dari tabel, ada tabel, misalnya banyak macam bahan konstruksi, stainless steel, carbon steel, high alloy steel, udah. Larikan ke kanan. Diketahuinya tadi di awal kalau slide yang pertama itu ada temperatur operasinya. Temperatur operasinya misalnya 30 derajat Celcius. Lalu di dalam tabel itu di atasnya ada satuan temperatur tapi dalam satuan Fahrenheit. Konversikanlah Celcius ke Fahrenheit. Udah, jadi dari kolomnya itu ambillah kolom temperatur itu turun ke bawah. Apa nama bahan konstruksimu sebelah kiri? Tunjukkan dia grade apa, grade C. Ada ketemu setelah dari temperatur yang vertikal, bahan konstruksi yang original ya, yang
horizontal, lalu titik pertemuan itu yang di kolom temperatur kita, itulah nilai S, allowable shear strength tadi. Itulah nilai. Ini yang mau dibuktikan. Kamu hanya membuktikan, kamu nggak Ibu suruh menghitung. Naikkan ke atas sedikit apa? Ke atas ini. Lagi. Kan ada rumus tebal sel itu. T sama dengan PR SE, allowable working stress ini, S itulah 12.650. Ini yang kita cek. Lihat ternyata di sini ada belajar faktor korosi. Loh, ini nanti Ibu apa yang pelajarin ini? Ibu Jurina, ya. Faktor korosi yang 0,13 sampai 0,5 mm per tahun itu artinya apa? Kita terkait SE ini tadi. Coba ambil slide pertama, temperatur berapa dia? Izin Bu, Zoom tinggal semenit lagi Bu. Iya, berarti kita tutup aja ya, buka yang baru ya. Yo. Ya, Bu. Izin ya Bu. Ya. Oke. Kedengaran kah suara Ibu? Kedengaran. Bu. Coba kita lihat lagi. Kondisi operasinya temperatur berapa? Lihat di layarmu. Recording in progress. Kondisi temperaturnya temperatur berapa? Izin menjawab Bu, 30 derajat Celcius. 30 derajat Celcius. Nanti kau konversikanlah itu ke berapa Fahrenheit seperti yang Ibu bilang itu. Jadi sekarang tugas kalian mencari tabelnya itu. Tabel itu coba tanya senior. Tapi udah dapat gambarannya Ibu kasih kan? Sudah Bu. Oke. Jadi ternyata teknologi bahan korosi ini terkait mata kuliahnya. Kok ngapain itu ada stainless steel A28354 grade C? Ini harus kau cari di tabel itu stainless steel A28554 grade C. Ambil aja nanti misalnya stainless steel A283 nggak dapat 54-nya grade C. Ambil grade C, larikan ke kanan. Ambil kolom temperatur yang Ibu bilang tadi yang di atas, kolom temperatur yang vertikal, stainless steel yang horizontal, pertemuan temperatur di temperatur vertikal dengan horizontal, itulah nilai yang Ibu bilang tadi S tadi. Paham? Paham? Waduh. Pahamkah? Kalau belum bilang belum. Kurang paham Bu. Belum paham Bu. Langkah pertama begini. Kalian mengambil lampiran C dari tugas rancangan pabrik. Punya senioran. Minta. Kan dia punya soft copy-nya. Nanti minta lampiran C-nya. Contoh ini kan lampiran C ini. Yang Ibu contoh ini. Ini nama alat dia mixer. Lampiran C itu di tugas rancangan pabrik itu seperti ini. Ya, TRP, tugas rancangan pabrik itu skripsi kalian. Lampiran A itu terkait neraca massa. Lampiran B itu terkait neraca panas. Lampiran C itu terkait spesifikasi alat. Karena ini pabrik, alat ini rata-rata terbuat dari metal. Lampiran C itu nanti
kamu carilah, terserah alat dia apa, kamu lihat. Satu yang perlu kamu pahami, ternyata di lampiran C yang kamu pinjam punya senioran, satu alat aja ya. Itu kan tebal punya dia. Misalnya lampiran C-nya ada entah 30 lembar misalnya. Kau hanya ambil paling 1 sampai 3 lembar paling. Kayak ini terkait 2 lembar mixernya. Nah, ambil terserah alat yang mana punya kamu yang terbuat dari metal di situ semua. Yang pasti ada nama bahan konstruksinya. Udah, misalnya cooler, apa bahan konstruksi dia, atau tangki penyimpanan, tangki penyimpanan aja cari, tangki produk atau tangki bahan baku, tangki penyimpanan. Oke, di situ nanti diberitahunya bentuknya silinder tegak dengan alas elips dan tutup misalnya elipsoidal juga, artinya atas bawah elips. Atau kau pinjam reaktor alatnya, misalnya reaktor nama alatnya. Diberinya tugas reaktor ini apa, tempat mereaksikan bla bla bla. Bentuknya bagaimana? Oh, silinder tegak, alas dan tutup elipsoidal misalnya reaktor. Oh, seperti yang kalian catat tadi yang bagian D. Lalu dia kasih tahu bahan konstruksinya apa. Oh, carbon steel, katanya carbon steel SA285 misalnya. Grade A katanya. Udah, tugas kamu setelah kamu lihat bahan konstruksi yang dibilangnya itu tadi, udah kamu lihat bahan konstruksi yang dibilangnya itu tadi, ketemukanlah itu tabel, itulah yang kamu cari, Kak, untuk mendapatkan nilai S ini dari tebal ini, tabelnya dari mana? Mereka tahu, itu tugasmu biar kau kenal nama buku dengan judul buku itu. Lalu dikasihnya, oh tabel ini dek, dari buku ini halaman sekian, kalau ada, udah. Kau carilah dari tabel itu, punya dia tadi apa bahan konstruksi dia? Oh carbon steel, carbon steel. Oh suhu dia berapa? 30 derajat Celcius. Oh aku konversikanlah ke Fahrenheit. Oh range-nya yang inilah dia. Ketemukan. Udah, yang punya dia itu juga ketemukan. Nilai S dia berapa? Ambil file yang kedua. Oke, nilai S-nya berapa? Rupanya 12.650. Itu kan ada rumus tebal sel. Jadi yang mau kalian hubungkan itu, benarkah yang ditulisnya 12.650 itu jangan-jangan 13.000 yang lain? Sebentar Ibu cari yang nilai S-nya berbeda ya. Ini karbon. Ini tadi, ini materi kita apa nih bahan konstruksinya? Stainless steel ya? Iya Bu. Ibu cari dulu yang dia karbon steel, tetapi ada enggak? Atau tangki penyimpanan stainless steel juga ini ya. Yang nilai S-nya enggak sama dengan itu. Karena tergantung temperaturnya tadi. Ini nih, masih 12.650 juga. Lebih kurang seperti itulah yang Ibu bilang. Oh ini temperatur 95, sebentar ya, ball mill. Tapi dia enggak tunggu, enggak. Dia harus tangki penyimpanan ya, biar dia dapat. Ini contoh skripsi mahasiswa itu, skripsi kalian nanti ini dia contohnya. Coba baca judulnya itu, satu orang dulu baca. Wahyu, baca dulu Wahyu. Nampak kurang dekat? Wahyu. Ibu, agak kurang dekat atau jauh? Kurang dekat terbetul Bu. Rancangan pabrik pembuatan pektin dari kulit jeruk dengan menggunakan pelarut asam sitrat dengan kapasitas 6.700 ton per tahun dengan tugas khusus rancangan keteknikan vaporizer. Inilah dia tugas rancangan pabrik itu. Itulah skripsi mahasiswa atau skripsi kalian itu. Kalian bayangkanlah tebalnya segini, kalian ininya
tebalnya ini. Yang mau kalian kerjakan. Ini masih tugas rancang pabrik, lain lagi kalian laporan KP, kerja praktek, lain penelitian. Makanya tahapan orang teknik kimia itu tinggi. Oke, dari yang di-share tadi, yang Ibu bilang tadi, pahamkah kira-kira tugasnya? Untuk terkait tugas mencari nilai allowable stress tadi? Paham? Izin Bu, saya ingin bertanya Bu. Ya. Jadi itu tugasnya cuma membuktikan kalau Iya. itu benar. Iya, gitu. Benar. Kalau dia nggak benar, kita tuntut dia. Kamu udah tamat Bang, tapi salahnya ini yang Abang buat. Seharusnya yang ini. Nah, mau menyatakan benar punya dia, tapi sekalian memahami kamu, menambah pengetahuanmu, ternyata logam yang kamu pelajarin itu, nilai S-nya itu ada. Jadi mulai dari sekarang kamu mengenal, ada misalnya stainless steel, titik-titik, grade A, grade B, grade C. Ternyata membedakan kekuatan mereka ini apa. Makanya salah satu kekuatan bahan itu dipengaruhi oleh temperatur. Yang tahan temperatur tinggi pasti alatnya mahal. Plastik contohnya. Ada plastik 1 kilo sampai 1 juta. Mana ada? Tapi coba kita membeli suatu alat metal dengan tebal sekian. Pasti harganya udah ratusan minimal. Nah, itu menunjukkan kalau yang metal tahan panas, tahan ini, dia mau menunjukkan bahwa semakin tahan temperatur tinggi, kekuatan bahan itu bagus dan harganya mahal. Itu dia kata kuncinya. Nah, namun dalam teknologi bahan korosi ini kamu cukup mengenal, oh ada ya jenis bahan konstruksi dari metal. Ibu kan udah terangkan kulit-kulitnya di luar metal, misalnya dari karet, dari gelak, dari kaca, yang nanti komposit, polimer, banyaklah segala macam. Nah, tapi kita punya metal sama Ibu metal, nanti dilanjutkan Ibu Jurina ke korosian dari si metal ini tadi. Udah, ini yang perlu kita pahamin. Nah, sekalipun ini mata kuliahnya kan rata-rata teori nih, teknologi bahan korosi, teori nih 2 SKS. Ternyata ini terkait nanti sampai kamu mengerjakan tugas rancangan pabrik. Itu masih kulitnya aja yang Ibu kasih tahu. Ternyata ada nilai korosinya. Jadi kan kulitnya kamu paham dulu, baru nanti masuk hitungan-hitungan numeriknya. Nah, itu untuk hari ini atau untuk mata kuliah teknologi bahan korosi ini nggak perlu kita hitung, kamu nggak perlu hitung. Oke, terkait tugasnya tadi paham? Ya belum ada respon, belum paham juga. Ibu izin bertanya. Untuk membuktikan selnya itu tadi, itu tugas sendiri atau tugas bersama ya Bu? Kelompok? Tugas sendiri, cari aja biar kamu kenal. Satu skripsi kalian pinjam, itu kan lampiran C-nya sama lampiran D, lampiran C sama lampiran D boleh menjadi patokan kalian. Satu alat aja, kan Ibu bilang tadi satu alat, tetapi kau cari, jadi cara mudahnya, cari yang dia itu seperti tangki penyimpanan. Biar kau bisa menghitung tebal sel. Jangan pompa, pompa juga ada bahan konstruksinya, tapi dia nanti nggak ada hitungan tebal selnya itu. Dia langsung ke horsepower, berapa HP. Jadi terkait yang vessel, yang dia tangki. Jadi lampiran C itu kan ada misalnya sampai 30 lembar. 30 lembar itu bisa terkait beberapa alat. Seperti yang kita sebut-sebut nama alat-alat proses. Contoh, catat dulu. Contoh alat proses. 1, catat ya biar paham. Reaktor. 2, separator.
3, mixer. 4, apa sih lagi alat-alat proses itu? Tangki penyimpanan. Dia sebenarnya alat proses gini ya, alat, bolehlah dia disebut alat proses. Nah, terus separator, tangki penyimpanan ini. 5, heater. 6, cooler. 7, destilasi. 8, apa lagi? Alat-alat industri kimia. Coba ulangi dulu Sabila. Sabila, ulangi dulu dari atas ke bawah. Kau bacakan dulu biar Ibu ingat. Contoh alat proses. Pertama reaktor, separator, tangki penyimpanan, heater, uler. Masa 5 tadi udah ada? Destilasi. Iya Bu, tadi agak macet gitu wifi saya Bu. Oke, destilasi. Separator udah? Udah Bu. Dan Udah, Bu. Udah? Tangki Udah berapa? penyimpanan, Bu. Urutannya berapa? 6 apa 7? 7, Bu. 7, Bu. 7. Pompa itu pun termasuk heater, cooler, conveyor, belt conveyor, kompresor. Nah, itu contoh alat-alat proses. Tapi yang terkait dengan hitungan kita tadi kan Ibu bilang tangki penyimpanan. Misalnya kalau kamu pakai separator, pakai reaktor, dia kan berbentuk tegak lurus gitu ya, berbentuk silinder, destilasi atau ekstraksi lagi, atau apa itu namanya kalau pemekatan, evaporator. Nah, nanti itu kau cari di lampiran C itu. Oh, yang dibilang Bu Mercy ini semua ada di sini. Udah. Lalu kita mengambil satu contoh alat. Jadi jangan ambil pompa. Oh, pompanya ada Bu, bahan konstruksinya ini. Tapi nggak ketemu kamu nanti nilai tebal sel itu. Karena nilai tebal sel itu kalau terkait mengambil nilai allowable shear stress-nya itu, working shear stress-nya itu tadi, dia harus memiliki tebal sel yang artinya tinggi banding diameter, ada H banding D. Nah, jadi kamu carilah itu, mau tangki apa saja, tadi Ibu udah kasih contoh alat prosesnya, itu semua ada di lampiran C skripsi mahasiswa. Ambil satu, saya mau tangki penyimpanan, ambil tangki penyimpanan lampiran C. Lampiran C, lampiran D itu sama tentang spesifikasi alat. Tapi kalau lampiran C spesifikasi alat utama, lampiran D atau LD spesifikasi utilitas. Nah, itulah dalamnya. Kamu belum paham kali ya. Artinya Ibu hanya membuka wawasan kamu aja biar tahu. Jadi lampiran C, lampiran D itu hampir sama menghitung spesifikasi alat. Udah, terserah kamu ambil yang itulah. Mau membuktikan satu aja saya ambil inilah. Kalau ada punya dia reaktor pun jadi. Kamu nggak Ibu suruh hitung. Hanya ambil depannya, foto seperti Ibu bilang tadi, reaktor fungsinya untuk apa? Tap. Kamu ambil selembar itu, lalu kamu ambil yang dia ada menghitungan tebal selnya. T sama dengan rumusnya tadi, dimasukkannya lah nilai S-nya itu. Itulah kau lingkari. Nilai S dia itu kau sesuaikan dengan tabel. Tabel itulah yang kamu cari di buku mana. Nilai S dia itu. Kau tinggal cocokkan punya dia ini. Misalnya si Stephen, punya abang namanya Stepan. Nah, kau carilah punya si Stepan ini. Dan diambilnya nilai S itu. Cocokkan nilai menghitung tebal sel itu. Nilai S-nya. 13.650. Di sini seharusnya 12.650. Salah dia ini. Kau hanya menyatakan. Punya dia cocok, Bu. Salah, Bu. Udah. Di situ Ibu hanya mau menekankan kepada kamu bahwa logam itu, metal itu mempunyai nilai shear stress.
yang dia itu ada hubungannya dengan metal gitu ya, faktor temperatur tadi, faktor kekuatan bahan, yang bahan konstruksinya apa. Nah, dalam tugas ini hanya mencocokkan. Jadi tinggal cari tabelnya kamu. Kau tanya abang-abang itu, udah ngerti dia. Ini bang contohnya, kan Ibu kasih dua ini. Mendapatkan nilai S inilah bang atau kak. Adakah di sini di Zoom ini di luar 2022? Siapa? Oh ya, Andrew 19057. Andrew udah pernah ini kan? Iyalah 2019 sempat. 2019 kita masih kan jumpa satu semester kita. Tapi apa itu semester 1 apa semester? Iya ya. Semester 1 ya, Andrew. Jadi si Andrew 2019 sudah mulai, dialah banyak kawan itu 2018 yang sudah TRP. Sedang TRP. Ya kan Andrew? Kamu udah TRP belum? Ya, kerja praktek sama penelitian ya. Ini dia. Jadi carilah dulu Andrew. Kalau mereka kurang paham, mereka nanya kamu ya Andrew. Oke. Tanya Andrew itu 2018 atau 2000 berapa itu ya? Dia ada tabelnya Andrew. 2018 cewek. Tapi asal teknologi bakornya dengan ibu. Itu kan dulu boleh satu dengan pisah kelas dulu gitu kan. Oke, jadi anak 2022 udah paham? Kalau belum katakan juga belum. Masa ini aja yang ibu terangkan? Izin Bu, yang izin. Ya, siapa duluan? Ambillah itunya, raise hand-nya biar ibu ini. Dita. Iya. Siapa yang mau bertanya? Loh. Kedengaran kah suara ibu? Dengar Bu. Nah, siapa yang mau bertanya? Izin Bu, saya mau bertanya. Jadi untuk tugas kelompoknya itu gimana ya Bu? Tugas kelompok. Makanya ini dulu, selesai nggak ini tugas perorangan ini? Udah paham semua? Ibu anggap paham lah. Sekarang masuk tugas kelompok. Tugas kelompok itu kan ada bagi 5. Terus dalam bentuk PowerPoint. Dibuatlah terkait pengertiannya, sifat-sifatnya, kekuatannya, kelebihannya. Ya, misalnya pertama bab 1. Gak usah pakai bab lah, kamu itu aja, pokoknya berbentuk PowerPoint. Stainless steel misalnya judulnya, pengertian stainless steel itu, lalu terbuat dari bahan apa, jenis-jenisnya, catat ya, sifatnya itu terkait kekuatannya, kelemahannya ya, lalu jenis-jenisnya, lalu aplikasi, dia teraplikasi kemana. Ini aja yang 5 ini aja yang umum aja. Oh, tambah satu lagi baja. Baja, catat. Satu lagi baja, 6 baja. Apa itu baja? Ini kan jenis ininya. Baja aja. Apa itu baja? Kan? Oke, fungsi pengertiannya. Lalu dia tersusun dari bahan apa, kan gitu. Misalnya tadi kemarin kan Ibu ada bilang misalnya dia gabungan silikon, mobile, ini gitu. Lalu kekuatan bahannya, ya, kekuatan, kelemahannya, lalu aplikasi. Nah, mari kita catat dulu. Tugas. Pengertiannya. Pengertian. Baru jenisnya, fungsinya juga boleh, fungsi, jenis-jenisnya,
Lalu kekuatan bahan, kelemahan bahan konstruksi ini, aplikasi. Nah, dapatkan gambarnya. Susunannya ya, komposisi, susunannya misalnya gini, stainless steel SA285, misalnya stainless steel, dia tersusun dari misalnya karbon, silikon, ini, itu dia. Di internet banyak. Oke. Ini aja dia tugasnya, karena ada 6, 30, berapa tadi kita ini? Izin Bu, di kelas kami itu ada 42 orang Bu, ditambah cutting 1 Bu, jadi 43 orang Bu. Udah 43 bagi 6. 8 kali 6, 48. 7 kali 6, 42. Ya udah sekitar 7 orang satu kelompok. Ya. Jadi ini kita kan tinggal minggu depan ini Ibu masuk. Karena 5 kali masuk, 5. Kami seharusnya 4 kali masuk. Berarti kita tinggal minggu depan bertemu. Tugas itu bisa dikirimkan ke WA nanti. WA grup ya. Dikumpul minggu depan ketemu, itu kan 1 minggu. Bisakah 1 minggu tugasnya ini Rabu depan atau Rabu sekali lagi? Rabu sekali lagi, Bu. Tahu lah Ibu. Oktober ya. Oke. Iya, Bu. Kita ini pertemuan keberapa? Kalian soalnya 1 minggu nggak masuk kemarin. Pertemuan seharusnya ini kalau normalnya angkatan 2019 ini pertemuan keempat ya Andre. Minggu keempat ini kan Andre. Berarti untuk anak-anak ini minggu ketiga. Kita udah 3 kali absen kah kamu di e-learning? Iya Bu, 3 kali absen Bu. 3 kali absen, Bu. Udah 3 kan? Minggu depan kita masuk terakhir 4 kali. Oke? Materi kan udah Ibu kasih. Nanti kita buka, kamu baca ya. Nanti Ibu share juga materi itu di apa namanya? Di e-learning. Boleh kamu baca. Lalu setelah ini nanti kita ujian CP1. Jadi waktu kamu mengumpulkan tugas itu, itulah ujian CP1 tentang metal. Langsung ujian kita. Apa isi ujiannya? Isi ujiannya itu terkait kekuatan bahan ini. Nggak ada yang lain ininya. Terkait dengan, jelaskanlah apa yang kamu ketahui mengenai stainless steel terkait ini misalnya. Mengenai carbon steel terkait ini gitu. Sebutkanlah susunan dari ini kan sesuai dengan yang ada di materi kita itu. Ya kalau ujiannya tatap muka lah nanti. Kalau ujiannya masih kita kuliahnya daring ya daring. Jadi Ibu bertemu sama kamu tinggal, kita kan 5 kali 4, 24 ya. Minggu depan terakhir kan? Ke-4 kali. Iya, Bu. Udah? Minggu depan terakhir ke-4 kali, berarti minggu sekali lagi. Oke, kita minta waktu minggu sekali lagi untuk ujian CP-nya ya. Biar Ibu Jurina masuk 3 minggu lagi setelah itu. Maksud Ibu, dia hanya ada waktu 3 kali pertemuan tentang korosi bisa sebentar itu. Jadi Ibu harapkan pahami yang carbon steel, commercial steel, stainless steel, high alloy steel, ya. Inilah yang paling sering atau umum digunakan. Aplikasi tadi kemana? Bisa dia digunakan ke reaktor. Gambar alat ada Ibu buat. Iya gambar. Dah. Itu aja. Di situ kamu kumpul tugas kamu, ya. Ibu kan akan membuat ujian. Jadi ujian CP kita coba lihat minggu depan tambah minggu depannya sekali lagi. Jadi Rabu minggu kedua di Oktober.
Juli, Agustus, September, Oktober. Ini tanggal 28. Berarti Rabu tanggal 5. Tuh, tanggal 12 kita ujian CP. Ya? Boleh ya? Halo? Halo? Iya Bu, boleh Bu. Nanti enggak ujian CP nanti kita tentukan harus gabung semua kelas. Lupa Ibu. Oke, jadi perkuliahan kita sampai di sini dulu. Ibu mohon ya kamu pelajari terkait pengertian bahan konstruksi tadi. Ibu percaya lebih kurang kamu sudah pahamlah apa itu bahan konstruksi dengan kamu baca materi yang diberikan tadi. Oke, sampai di sini dulu perkuliahan kita. Kalau tidak tahu atau kurang paham boleh bertanya di grup WA. Boleh bertanya di grup WA, nanti kita Zoom. Mau malam boleh, tak usah absen. Ya, oke. Catat ya, tanggal minggu depan tanggal apa tugas dikumpulkan. Oktober, tanggal 12. Nggak bisa minggu depan, tanggal 5, biar selesai. Oke lah, nggak apa-apa tanggal 12 dikumpulkan tugasnya. Dalam bentuk PowerPoint ya. Dalam bentuk PowerPoint, nggak usah banyak kali. Izin Bu, untuk yang tugas perseorangan itu dibuat di PowerPoint. Oh itu kirim. Nanti kita waktu kuliah itu di situ dikirim. Nanti Ibu buka GCR-nya. Oke, itu kan hanya kamu ambil, itu kan hanya satu, enggak usah dikirim, kamu pegang aja, nanti Ibu suruh si ini share screen kan dulu punya kamu, share lah, baru kan kamu menerangkan, inilah Bu, ini terbukti, udah hanya membuktikan kan kamu, ternyata dari situ kamu mengenal beberapa alat dengan beberapa jenis bahan konstruksi, itu aja penekanannya. Kalau terkait pengertiannya, itu kamu cari di buku-buku lain atau di internet. Ada lagi yang mau ditanyakan? Biasanya yang membuat Zoom Ibu, linknya dari Ibu. Tapi karena Ibu kemarin katanya kita sudah tatap muka, jadi enggak Ibu bayar lagi. Itunya. Enggak apa-apa lah ya, sambung menyambung 40 menit, 40 menit. Izin Bu, ya. Tinggal 6 menit lagi Bu. Tolong semua ini, apa namanya, on cam. Biar dipoto si Wahyu kita dulu. Ayo tolong cepat. Semua tolong ya. Silakan Wahyu. Sudah? Sebentar ya Bu. Oke Bu, sudah Bu. Udah. Oke, minggu lalu siapa yang menutup pertemuan kita? Laki apa perempuan? Tolong cepat, waktu kita 6 menit nanti terputus. Laki-laki Bu. Laki. Sekarang perempuan. Stephen Saputra tunjuk satu orang wanita untuk menutup pertemuan kita ini. Cepat Stephen. Stephen Ya, Bu. Saputra. Ya Bu, saya menunjuk Alda aja Bu. Siapa? Alda Francisca Bu. Alda Francisca. Si Stephen ini bukan foto aslinya nih. Ini foto asli saya Bu, yang ketika masih ada rambut Bu. Iya. Cepat, Alda. Iya, Mana Resen? Mana Alda orangnya? Oke. Lanjut Alda. Biasa seperti ini, cepat ya. Tolong ini ringkas sedikit apa yang Ibu apain tadi. Sedikit aja, nggak usah panjang. Silakan Alda. Izin Bu, sebelumnya saya Alda Francisca dengan NIM 22028.
ingin merangkum dari yang Ibu bicarakan tadi. Jadi kita membuat tugas individu dengan mencari tabel dari lampiran C, satu alat saja yang terbuat dari metal. Terus kemudian tugas kelompok, tugas rancangan pabrik yang meliputi pengertian terbuat dari apa, sifat, jenis, aplikasi, tersusun dari bahan apa, kelemahan dan kelebihannya. Gambar alat aplikasi. Dengan gambar alat aplikasinya. Udah Ibu, itu aja. Itu masker, kamu. Iya, maaf Bu. Jangan lupa memakai masker dan menerapkan 3M. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Alda. Tolong semua ya persiapkan diri. Ibu percaya anak kelas B ini antusias, semangat untuk mempelajari teknologi bahan korosi. Terima kasih buat Wahyu yang sudah membuatkan link Zoom untuk kita ya. Biarlah kiranya dengan kondisi yang bagaimanapun kita tetap semangat belajar. Oke, sampai jumpa di Rabu depan. Ibu tutup ya. Terima kasih Bu. Baik Bu, Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya.